Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah nyata. Kang Mas dan Mbak Yu, pripun kabare panjenengan? Semoga selalu diberi umur yang panjang, diberi kelimpahan rezeki. Yang belum subscribe agar subscribe terlebih dahulu. Baiklah Kang Mas dan Mbak Yu, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang mereka masih di sini, ibu dan bayi tersebut. Waktu itu saya baru saja mendapatkan uang bonus dari kantor karena telah mencapai target. Berhubungan dengan bonus yang lumayan besar, kemudian saya berencana untuk membeli mobil karena memang saya belum punya mobil. Oh ya, kenalin dulu ya. Saya Krisna, bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar. Saya baru menikah dan istri saya sedang hamil muda sekarang. Saya menikah, alhamdulillah, rezeki selalu datang, tidak putus-putus. Mungkin ini rezeki anak juga. Akhirnya saya searching untuk mencari mobil yang pas dan harganya cocok di kantong. Saya berencana beli mobil second saja supaya murah dan bisa dibeli secara cash. Singkat cerita, saya dapat mobil yang pas dengan hati dan budget saya. Mobil Grand Livina warna abu-abu monyet. Saya membelinya dari seorang bapak-bapak yang sedang butuh uang katanya. Jadi beliau menjual murah mobil tersebut. Mungkin ini yang disebut cocok dan pas. Awal-awal mobil itu datang ke rumah kami sangat senang sekali. Jadi kalau kemana-mana kami bisa pakai mobil sendiri, tidak lagi pakai mobil kantor. Istri juga senang. Tapi beberapa hari di rumah, mobil si abu monyet, kami memanggilnya begitu, selalu tercium bau amis. Iya, bau amis darah. Kami sudah coba-coba cari di sela-sela mobil, takutnya ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah. Tapi dicari di sela-sela mobil pun tidak ketemu. Dan bau amis darah itu tersebut semakin tercium dan menyengat. Jika sore hari menjelang malam, kami pun sudah membersihkan ke tempat cuci mobil dan minta diberikan pewangi yang banyak agar bisa bau amis tadi hilang ketika sampai di rumah. Selain itu, kami sedang mengendarai mobil di tengah malam hari. Selalu terdengar suara tangisan bayi. Suaranya kecil sih, tapi cukup mengganggu. Walaupun suara itu tidak setiap malam terdengar, saya berencana membawa mobil ke paranormal atau ke orang yang pintar untuk menyelesaikan permasalahan mobil ini. Karena dimungkinkan ini bukan masalah biasa menurutku. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal pun diundur-undur terus. Sampai pada kejadian malam itu saya pulang kerja agak larut malam karena setelah lembur. Saya pulang ke rumah sekitar jam 1 dini hari. Sepanjang jalan saya pulang memang masih tercium bau amis darah anyir gitu. Jarak untuk sampai ke rumah masih sekitar 3 km lagi. Tapi entah kenapa bulu kuduk ini rasanya tegang. Saya menyetir sambil baca doa terus. Namun suara tangisan bayi itu muncul lagi, terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya. Saya mulai enggak ada perasaan. Saya sering-sering melihat ke kaca spion karena feeling saya ini ada yang enggak beres. Ketika kalinya saya melihat ke kaca spion tengah, ternyata ada sosok wanita yang sedang menggendong bayi di jok yang paling belakang mobil saya. Dan kami sempat bertatapan saat
Karena saya kaget, langsung menginjak pedal rem. Saya langsung keluar mobil saat itu juga. Tapi karena waktu masih tengah malam dan di luar pun sepi banget, akhirnya tidak ada orang. Berkali-kali saya istighfar, astagfirullahaladzim. Dengan apa yang saya lihat, ketika saya lihat lagi dari luar, di jok belakang mobil kosong alias tidak ada apa-apa. Saya bingung mau lanjut atau tidak, tapi jarak rumah sudah dekat, sekitar 3 km lagi. Sejenak saya menenangkan diri, akhirnya memutuskan untuk lanjut pulang dengan mengendarai mobil saja. Sebelum saya mau masuk mobil, saya membaca ayat kursi dulu. Ketika masuk mobil, saya melirik ke sekitar. Saya pastikan tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa di belakang jok mobil saya, dan memang kosong. Ketika baru beberapa meter saya menginjak pedal gas, saya lihat ke kaca spion, sosok perempuan yang menggendong bayi ini muncul di belakang saya. Bau amis sangat tercium menyengat sekali. Saya langsung membaca ayat kursi dengan diteriakkan, karena saya baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata ini. Saya menyetir sambil bergemetar tangan saya dan hampir menangis. Keringat panas dan dingin keluar semua. Saya gaslah supaya cepat-cepat sampai rumah. Sesampainya di rumah, mobil diparkir begitu saja di depan rumah tanpa dimasukkan ke garasi, dan saya langsung lari masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, keringat dingin pun itu mengucur di tubuh saya dengan derasnya. Saya sangat shock sekali. Saya mencoba tidur tapi tidak bisa memejamkan mata. Keesokan harinya saya izin kerja karena demam panas selama beberapa hari. Ya, setelah kejadian itu, setelah bertemu dengan ibu dan bayi itu, saya langsung jatuh sakit. Dan istri saya juga heran, kenapa saya pulang terburu-buru dan mobil diparkirkan begitu saja di luar rumah. Saya tidak berani cerita ke istri saya karena dia sedang hamil. Takutnya jadi kepikiran sama dia. Saya bilang saja semalam saya ngantuk banget. Setelah beberapa hari sakit, saya pun sembuh. Namun saya jadi trauma untuk tidak naik mobil itu lagi. Kalau malam, kata istri saya, pakai mobil si Abu Monyet masih bau amis. Saya yakin tidak beres dengan mobil itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke kiai untuk mencari solusi. Saya disarankan pergi ke Kiai Muhi. Saya diantar teman menuju ke sana, dan tentu saja saya memakai mobil si Abu Monyet tersebut. Padahal pergi dengan teman saya sekitar sore hari, tapi si ibu dan bayi itu muncul dengan tiba-tiba. Saya sempat melihat di kaca spion tengah sebelum saya kaget dan tidak bisa mengendalikan mobil. Saya akhirnya mengalami kecelakaan. Mobil kami kecelakaan tunggal saat itu. Mobil kami masuk jurang, tapi jurangnya tidak terlalu dalam. Walhasil alhamdulillah saya dan teman saya bisa selamat. Kami hanya mengalami luka lecet di tangan. Saya segera minta bantuan ke saudara saya, menginformasikan kondisi saya. Tidak begitu lama banyak warga yang melintas menolong kami untuk menenangkan. Menurut warga sekitar, memang di tempat itu sering terjadi kecelakaan tunggal, dan saya salah satunya. Entah karena apa, tapi saya tidak cerita bahwa kecelakaan itu memang melihat sosok penampakan di jok belakang mobil saya. Kemudian mobil itu diderek oleh mobil derek. Saya pun dijemput oleh saudara saya, dan selama mobil di saudara saya membahas kenapa saya bisa kecelakaan di sana. Saya juga tahu, mau tanya kepada teman saya apakah dia melihat sosok penampakan di jok belakang mobil, tapi katanya tidak melihatnya. Dia malah heran kenapa saya tiba-tiba kaget, banting setir. Jadi saya heran
Jadi hanya saya yang bisa melihat penampakan wanita dan bayi tersebut. Setelah saya dan teman saya diobati di rumah sakit, kami pun langsung pulang. Saya benar-benar kepikiran dengan mobil itu. Saya ingin bertemu secepatnya dengan Kiai Muhi. Kebetulan mobil saya masih di bengkel, jadi saya ditemani teman yang bareng-bareng kecelakaan ke tempat Kiai Muhi memakai mobil dia. Selama di perjalanan kami masih membahas kenapa ya saya bisa kaget banget. Saya udah bilang kalau saya lihat penampakan di jok belakang waktu itu, tapi teman saya pun tidak mempercayainya. Akhirnya kami di tempat Kiai Muhi, begitu beliau langsung mempersilahkan kami masuk, dan tanpa basa-basi saya pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang saya alami. Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya, tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi diurungkan. Kiai Muhi bilang bahwa jika ada sesuatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi saya disarankan untuk menemui pemilik mobil sebelumnya. Sebelum kami pulang, kami pun diberi beberapa botol air doa untuk supaya kami lebih tenang. Keesokan harinya sepulang dari kerja, saya langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Saya utarakan maksud kedatangan saya dan menceritakan beberapa kejadian yang aneh dan janggal terkait mobil tersebut. Dan Pak Yahya kaget karena menurut beliau selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan apalagi menemui kejadian-kejadian aneh. Apalagi saat melihat penampakan, beliau tidak pernah berlaku dan berbuat sesuatu yang janggal terhadap mobilnya sampai mobilnya dihuni oleh makhluk halus tersebut. Saya tidak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, tapi saya jadi buntu. Kenapa mobil yang saya beli ada penunggunya? Setelah ngobrol panjang kali lebar, akhirnya saya pamit dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata supaya tidak menyalakai orang yang mengendarinya. Akhirnya saya pun setuju dan Pak Yahya yang akan mencarikan orang yang bisa meruatnya. Dalam prosesi ruat ini harus menunggu mobilnya setelah diperbaiki di bengkel. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, saya mendapat telepon dari orang bengkel. Kata karyawan bengkel sana sering mendapati wanita duduk menggendong bayinya di jok belakang. Mereka pada ketakutan dan baru sekarang ini mengalami kejadian seperti itu. Saya pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya supaya proses ruatan mobil dipercepat saja, karena ternyata makhluk itu sekarang mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu kami pun langsung datang ke bengkel, dan di sore hari bengkel sudah tutup. Kami sudah minta izin kepada pemiliknya bahwa kami akan melakukan ruat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama orang laki-laki setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi. Beliau yang akan melakukan ruat, katanya. Kami pun memulai acara ruatan mobil. Di sana selain saya ada Pak Yahya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawan yang datang. Mobil ini dimandikan dengan air, katanya, yang sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dari luar dalam dipercikan air dan Pak Hadi berdoa di dalam. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan dia teriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Kami yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil. Beliau langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?"
"Saya Reni. Kamu yang ada dalam mobil ini?" "Iya," katanya sambil menangis. "Kenapa kamu tinggal di mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawabnya. "Kamu meninggal kenapa?" Hu, Doni, Doni, Doni." Orang yang kesurupan itu malah memanggil dan menyebut-nyebut nama Doni. Entah siapa itu Doni, saya nggak kenal, tapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup entah. Saya tanya kepada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan namanya Doni?" "Itu anak saya," ujar Pak Yahya dengan mucat pasi wajahnya. Ternyata Pak Yahya punya anak namanya Doni yang masih duduk di sekolah SMA kelas 3. Wah, saya pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni itu tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Adi berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat capek sekali. Saya dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin Doni tahu seseorang bernama Reni. Akhirnya kami sudahi ruwet mobil ini dan langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau dan bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni sedang ada di rumah dan kami langsung bertanya. Ketika kami menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat pasi. Pak Yahya curiga dengan reaksi Doni, saya pun begitu. Jadi kami desak Doni untuk menceritakan siapa Reni sebenarnya. Ternyata Reni adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran sudah cukup lama, dan gaya pacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni, tapi Doni, anak Pak Yahya, berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus SMA. Dan Reni pun menyanggupinya, walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya tersebut. Tapi malam ini Reni minta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mulas yang sangat mulas. Dia sepertinya akan melahirkan, jadi minta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan merencanakan akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil si Abu Monyet yang saat itu masih milik ayahnya. Untuk informasi saja, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya dan ibunya sudah meninggal dunia. Jadi karena ayah sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit mulas-mulas di perutnya. Dan seketika itu bayi mereka lahir. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Doni langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan napas. Reni pun meninggal saat itu juga. Sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Bayi laki-laki. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi yang tak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya, Pak Yahya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Dia mengaku salah, dia mengaku khilaf. Saya pun mendengarkan hanya bisa geleng-geleng kepala bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang memang sudah benar-benar di luar batas normal. Mereka tidak memikirkan resiko dan perbuatan mereka.
Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana ia membuang jasad Reni. Keesokan harinya, setelah kami laporkan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian, kami langsung menuju jurang dan dimaksud oleh Doni. Ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat saya kecelakaan. Mungkin di kecelakaan saya kemarin, Reni ingin menunjukkan jasad dirinya kepada saya, tapi saya itu tidak bisa melihat sekeliling. Ternyata jasad Reni ditemukan sudah membusuk. Saat itu juga berserta jasad bayi yang ia lahirkan. Mereka tertutup daun-daunan kering di dasar jurang. Kenapa jasad Reni tidak ditemukan orang lain? Kemungkinan karena jalan tersebut jarang dilewati oleh orang, dan saya pun tidak habis pikir sebagaimana Doni bisa membuang jasad Reni begitu saja. Begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahan, dia melakukan kesalahan yang lain yang lebih fatal. Akhirnya Doni, anak Pak Yahya, dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil saya, si Abu Monyet, sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Saya yang awalnya sangat takut awal Reni jadi kasihan mendengar kisahnya. Dengan Reni mempertahankan kandungan dan tidak menggugurkan, itu sudah bagus. Dia mau bertanggung jawab pada bayinya, tapi malangnya dia malah jadi korban orang yang sangat ia percaya. Sampai saat ini, jika saya sedang menyetir malam-malam, masih suka mendengar suara tangisan bayi di dalam mobil saya, dan bau amis masih suka tercium. Cerita ini saya yang tahu. Istri saya tidak sengaja saya tidak kasih tahu karena dia sangat penakut dan masih hamil juga. Kejadian pembunuhan Reni terjadi seminggu sebelum mobil ini saya beli. Jadi mungkin wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang saya rasakan. Saya percaya bahwa makhluk yang ada di mobil tersebut sebetulnya hanya jin Corin Reni. Saya percaya bahwa makhluk yang ada di mobil itu adalah arwah Reni yang sesungguhnya terputus kontaknya dengan dunia lain. Semoga Reni tenang di alam sana, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.